There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's... Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-temanku semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini aku mau share lagi kegiatan aku. Seperti biasa masih seputar kegiatan ibu rumah tangga. Nah, kali ini aku beberesnya di bagian dapur ya teman-teman. Kalian bisa lihat dapur aku yang super duper berantakan. Yang aduh ya ampun, aku sendiri tuh bingung mau mulai dari mana untuk membersihkan dapur ini. Tapi karena ini adalah tanggung jawab aku dan akulah penyebab dari keberantakan ini, jadi aku harus membesarkan niat aku untuk membersihkan dapur ini. Nah ini tuh udah 2 hari gitu teman-teman gak aku bersihkan. Makanya dapur aku tuh jadi berantakan banget. Soalnya aku tuh lagi fokus banget untuk kerjaan aku di dunia nyata. Dan sebenarnya aku tuh lagi fokus banget untuk mempersiapkan pekerjaan yang memang udah aku sendiri yang menentukan targetnya. Nah kemarin itu ada beberapa hari tuh aku kayak gak enak badan, jadi aku tuh memilih untuk istirahat. Karena sekarang itu kayak kalau udah badan gak enak, aku lebih memilih untuk diam di rumah, tidur dan leha-leha. Tapi kalau aku udah sehat baru deh aku gempur lagi. Jadi kemarin itu pekerjaan aku jadi numpuk gitu ya teman-teman. Jadi aku memutuskan untuk mengerjakan dulu aktivitas aku atau pekerjaan aku. Karena pekerjaan aku tuh adalah tanggung jawab yang besar, jadi aku harus menomorsatukan tanggung jawab itu. Aku seperti itu ya teman-teman. Nanti kadang 2 hari aku tuh gak ada beberes, gak ada masak, gak ada beraktivitas. Tapi sekalinya aku beberes, sekalinya aku beraktivitas, semua tuh tuntas dan selesai aku siapkan. Jujur untuk membersihkan keberantakan rumah aku yang super duper berantakan, sebenarnya dengan waktu setengah hari saja sudah siap atau sudah cukup sih untuk aku. Yang penting badan aku fit dan aku punya niat besar untuk membersihkan rumah. Gimana dengan kalian teman-teman? Jangan ditiru ya sifat buruk aku, karena memang mengayomin diri menjadi seorang ibu rumah tangga sekaligus seorang ibu yang bekerja itu bukan hal yang mudah ya teman-teman. Jika banyak yang mengatakan menjadi seorang ibu rumah tangga saja itu sudah pekerjaan yang sangat merepotkan, lalu bagaimana dengan kami yang merangkap menjadi ibu bekerja juga? Jadi banyak yang mengeluh dengan keadaan masing-masing. Tapi intinya kita tuh harus tetap bersyukur dan menjalani aktivitas kita dengan ikhlas. Nah kalau kita udah bisa untuk menerima keadaan dan menjalaninya dengan ikhlas, otomatis waktu itu akan terolah sendiri ya teman-teman. Dan kita akan lebih mudah untuk mengaturnya. Jadi ada beberapa orang yang bilang kenapa bunda di saat masih dalam keadaan brutal bekerja, dalam keadaan yang memang lagi padat jadwalnya, tapi masih sempat untuk bikin konten setiap hari. Nah sebenarnya aku tuh nggak bikin kontennya setiap hari teman-teman. Kadang-kadang tuh seminggu 2 kali, seminggu 3 kali. Pokoknya dimana aku mood baru aku bikin konten. Nah biasanya kalau aku sekalinya mood aku bisa mendapatkan 2-3 video. Jadi 2 dan 3 video itu bisa stok untuk 3 hari. Jadi dalam 1 hari aku bisa beristirahat, tidak membuat konten selama 2 hari. Jadi itulah penyebabnya kenapa aku masih bisa upload setiap hari. Tapi semua itu masih tergantung pada niat awalnya kita ya teman-teman. Nah kalian itu harus membiasakan membuat niat untuk kegiatan keseharian kalian. Contohnya aku biasanya di pagi hari tuh aku selalu bikin alarm di handphone aku.
Jadi alarm itu berfungsi untuk aku mengingatkan apa pekerjaan yang harus aku kerjakan di jam itu. Jadi biasanya alarm itulah yang akan mengingatkan aku. Jadi kalau kalian yang suka lupa dan selalu tidak bisa tepat waktu, kan kita selalu memegang handphone. Handphone itu pasti 24 jam di dekat kita. Jadi kita harus pintar mengolahnya. Seandainya kalian belum bisa, kalian bisa memanfaatkan alarm handphone kalian untuk menjadi pengingat. Biasanya di saat bangun pagi aku tuh akan lihat kalender dan aku akan lihat jadwal keseharian aku. Nah, di situ aku nanti akan merangkum berapa jam atau jam berapa aja waktu yang memang wajib aku lakukan dan nggak boleh aku lewatkan. Kapan aku menjemput anak aku, kapan aku makan, kapan aku untuk beristirahat, kapan aku akan memulai membuat konten, kapan aku mengedit, semuanya tuh aku buat menjadi alarm gitu ya teman-teman. Jadi fungsi alarm di HP itu bukan cuman untuk membangunkan kita di saat kita tidur, tapi bisa kita fungsikan untuk memberi peringatan untuk kita untuk jadwal-jadwal harian. Jadi untuk kalian yang masih belum bisa konsisten, coba deh lakukan hal itu. Nanti kalau sudah terbiasa baru kita tidak akan memerlukan alarm itu lagi. Nah, sekarang aku tuh sudah terbiasa teman-teman. Jadi aku tidak membutuhkan alarm pengingat lagi. Itu sedikit bocoran kenapa aku masih bisa tetap konsisten setiap harinya ya teman-teman. Untuk yang kedua itu kita hanya membutuhkan niat yang besar dan kebiasaan yang memang menjadi kebiasaan yang memang susah kita lupakan. Nah, jadi aku tuh sudah memiliki kebiasaan kalau punya kegiatan itu nggak direcord ada rasa yang aneh dan sayang banget. Apalagi channel aku kan sudah channel yang menjadi partner YouTube. Jadi apapun yang aku posting itu akan menjadi cuan dan menjadi tabungan untuk aku. Makanya aku semangat untuk upload video setiap hari teman-teman. Cuman bagi teman-teman yang memang susah untuk membagi waktu atau nggak sempat, kalian bisa posting dan konsisten itu untuk di 1 minggu 3 kali upload. Yang penting kalian konsisten pada waktu yang sama dan pada jam yang sama. Pokoknya kita tuh kayak contohnya pengen upload video di hari Senin di jam 11 pagi. Nah, itu besoknya kita libur dan besoknya kita libur. Nah, setelah kita upload, usahakan lagi kita upload di jam yang sama. Pertama kita upload di jam 11 dan yang kedua kita juga upload di jam 11. Jadi pemirsa, subscriber itu tahu jadwal-jadwal kalian akan upload dan tayang. Oke deh teman-teman, kita kembali lagi ke video. Nah, di sini aku lihat bagian-bagian perintilan aku yang di atas meja ini ternyata sudah berabu dan berdebu banyak banget. Jadi di sini aku mumpung sempet, aku lap-lap dan aku bersihin ya teman-teman. Karena mencari waktu luang untuk bisa ngelap ini semua tuh susah. Jadi mumpung ada waktu di sini aku garcep lap. Karena walaupun perintilan aku bukan perintilan yang estetik dan mahal-mahal, tapi setidaknya aku merawatnya biar dia tuh awet gitu ya teman-teman. Kalau aku sih punya barang nggak harus mahal ya teman-teman, nggak harus yang bermerek. Yang penting aku tuh punya dan fungsinya. Lagian aku mau pakai barang apa juga alhamdulillah awet teman-teman, nggak pernah rusak dalam jangka waktu yang dekat atau yang cepet gitu ya, cepet rusak. Aku beli chopper aja harga berapa ya yang chopper tarik itu, sekitar 30.000 kalau nggak salah, tapi itu masih bisa dipakai sampai sekarang. Cuman karena aku udah punya chopper listrik, aku sering pakai itu dan itu aku simpan gitu ya. Memang kalau untuk barang-barang, untuk pakaian, untuk pokoknya semua yang aku punya tuh awet-awet ya teman-teman, jarang banget cepat rusak walaupun aku belinya dengan harga yang murah.
Mungkin karena serasi kali ya. Memang aku tuh dari dulu teman-teman, bahkan sampai sekarang tuh kayak baju-baju yang aku pakai, yang aku punya di zaman aku SMA tuh masih ada. Di zaman aku SMP tuh sekarang masih ada. Kadang-kadang mamaku tuh kadang suka bilang sama aku, ini baju-baju lamanya ini mau dikasihin apa enggak gitu. Cuman aku sayang gitu ya, karena banyak kenangannya banget. Bahkan sampai sekarang aku masih pakai baju-baju yang memang bawaan aku dari gadis gitu ya. Karena jujur aja teman-teman, musim baru yang sekarang tuh malah berputar lagi ke musim zaman dulu gitu loh. Kayak celana kampak kembang itu kan waktu zaman aku gadis-gadis dulu tuh musim ya, dan berlanjut ke celana pensil atau kuncup. Sekarang malah booming lagi ya celana-celana kayak gitu. Pokoknya model-model sekarang tuh balik lagi ke model zaman dulu gitu ya. Bahkan mama aku dulu sempet punya baju-baju viral yang sekarang malahan waktu zaman-zamannya dulu gadis. Trennya tuh balik lagi ke zaman dulu gitu ya, cuman agak dirubah versinya sedikit ke yang lebih modern. Oke deh teman-teman, ini tuh aku udah selesai lap-lapnya. Di sini aku mau sapu-sapu dulu untuk bagian lantai aku. Nah ini tuh lantai aku sebenarnya nggak terlalu kotor, cuman karena kemarin itu ada kejatuhan apa sih namanya, oli apa ya, bukan oli, minyak gitu ya. Jadi dia tuh kayak nggak enak gitu dipijak. Ini aku mau lap juga untuk kosmos aku. Ini tuh udah mulai kotor karena ini kan selalu dipegang-pegang setiap harinya, jadi gampang banget untuk kotor. Maaf ya teman-teman kalau suaraku sedikit serak-serak becek karena aku lagi bangun tidur gitu ya teman-teman, langsung dubbing karena tadi malam tuh udah sempet aku edit, terus aku dubbing biar bisa tayang gitu ya. Ini tuh sebenarnya aku punya banyak stok video karena aku tuh full bersih-bersih rumah, jadi semuanya tuh aku bersihin, aku videoin. Sebenarnya aku tuh kalau udah kegiatan yang sangat melelahkan kayak bersih-bersih rumah ekstrim itu aku jarang banget record, cuman kali ini tuh biar ada video dan mumpung aku juga lagi berberes gitu ya, lagi libur kerja, jadi aku manfaatin aja biar bisa bikin stok video besok-besoknya gitu ya. Nah ini udah selesai aja aku sapu-sapunya, udah mulai bersih. Nah kemarin itu aku mau rombak di bagian ini ya teman-teman, cuman gagal karena memang lemarinya itu nggak dibolehin sama anak-anak untuk ditaruh di dapur, dan masih tetap stay di dalam kamar mereka untuk baju mereka. Jadi ya udahlah, yang bagian ini juga masih bingung untuk susunnya. Aku tuh kayaknya kepengen beli rak yang tinggi aja gitu ya kali untuk sepatu ini, rak-rak sepatu yang tinggi gitu, kayak rak sendal aku yang di samping itu, cuman dia yang tinggi gitu. Kalau bisa dia tuh yang 5 tingkat atau 6 tingkat bahkan 7 tingkat gitu ya teman-teman. Jadi bisa satu tempat gitu untuk tempat sepatu gitu. Oke deh, lanjut di sini tuh aku mau pel-pel bagian dapur karena ini kemarin yang ketumpahan minyak, biar dia tuh cepet hilang bekas-bekas minyaknya, jadi harus dipel setiap hari. Nah ini tuh bagian bawah meja ini masih bingung juga untuk nyimpannya. Banyak banget peralatan bakso aku yang ditaruh di situ. Jadi padat banget untuk bagian situ. Tapi ya udahlah, nanti aja dipikirkan untuk beberes yang bagian situ ya. Karena memang untuk tempatnya sendiri belum ada. Oke deh, di sini aku pel bagian sini. Kalau bagian depan semalam itu udah di video yang kemarin ya dipel. Jadi ini bagian dapur aja untuk yang aku beresin. Nah gimana kabar kalian teman-teman? Kalian sehat kan? Masih semangat kan? Masih dong tentunya. Aku aja masih semangat. Masa kalian enggak? Pasti dong. Nah di sini aku mau share video aku di kegiatan aku yang mungkin ini aja dan masih seputar kegiatan yang berulang. Tapi di sini aku berharap kalian bisa termotivasi
Semoga kalian bisa terinspirasi oleh video aku yang sederhana ini, dan semoga video aku ini bermanfaat banget untuk orang-orang yang membutuhkan tentunya. Untuk kalian yang lagi ngejar 1K dan 4K-nya, tetap semangat ya teman-teman. Semoga di tahun ini segera tercapai semuanya. Untuk kalian yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir, terima kasih banyak. Yang udah selalu support, aku ucapkan terima kasih. Maaf kalau komentar kalian tuh belum sempat terbaca dan terbalas, karena memang dunia nyata aku yang memang super duper riuh. Bikin konten aja itu curi-curi waktu ya teman-teman. Tapi semoga kalian tetap mengerti dan semoga kalian tetap maklum ya teman-teman. Nah, aku udah selesai untuk beresin dapurnya. Segini aja menurut aku sudah bersih, sudah rapi, dan sudah nyaman. Ini tuh adalah dapur dan sekalian kantor kerja aku ya teman-teman. Hari-hari aku banyak menghabiskan di sini. Oke deh teman-teman, gak terasa udah sampai di penghujung video. Terima kasih banyak yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir tanpa di skip. Yang udah komen positif, aku ucapkan terima kasih banyak ya teman-teman. Semoga Allah membalas segala kebaikan kalian semua. Nah, ini tuh udah sampai di titik akhir. Sampai jumpa lagi di next video ya teman-teman. Assalamualaikum.